kita akan mulai kuliah. Mohon Bapak Ibu yang belum mau berbicara atau berpendapat untuk memute sound-nya dulu, audionya dulu. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya atau mau mengemukakan pendapat, silahkan audionya dihidupkan. Jadi untuk sementara ketika tidak akan berbicara mohon di mute terlebih dahulu, ya, supaya suara bisa termonitor dengan baik oleh teman-teman yang lain dan tidak ada noise. Gitu. Baik, saya akan share untuk materi kali ini. Oh ya, saya mohon maaf lagi nih untuk materi kemarin itu tadi pagi saya cek, loh kok saya salah upload gitu. Yang saya upload salah ternyata. Jadi tapi sudah saya replace dan sudah saya upload yang benar untuk materi pertemuan pertama. Terus saya salah upload, saya salah ambil file. Filenya namanya sama, introduction. Saya ambil cuma 5 halaman gitu, padahal harusnya ada 30-an halaman. Jadi sudah saya ganti dengan materi yang baru. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh ya untuk materi yang baru tersebut. Baik, saya akan izin untuk share materi kita hari ini. Nah, sebelum share, saya akan record terlebih dahulu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, slide bisa dilihat dengan jelas ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagian yang kedua. Kalau pertama kemarin masih introduction saja, masih review secara umum materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas modul 2. Nah, modul 2 ini juga sudah saya upload di e-learningnya. Bapak Ibu bisa unduh di e-learning, sudah saya upload sekarang, jadi kalau sekarang mau diunduh juga bisa. Silahkan masuk ke e-learning dan materi bisa diunduh. Baik, materi yang kedua ini tentang fase perencanaan di dalam pengembangan sebuah sistem, ya. Karena kita konteksnya ini bicara pengembangan sistem informasi, informasi dan teknologi informasi ya. Jadi kita konteksnya perencanaan, berarti perencanaan sistem informasi. Nah, oke. Nah ini yang kita ulang sedikit. Ini materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Nah kita sampai di bagian pertama yaitu fase perencanaan. Nah yang pertemuan pertama kemarin masih kita anggap sebagai introduction ya, pengantar untuk masuk ke 4 fase ini. Jadi ada 4 fase besar yang akan kita bahas nanti, tapi terutama 3 fase, karena sistem analis itu bicara perencanaan, analisis, dan desain. Untuk implementasi itu sudah bicara teknisnya pengembangan sistem ya, pengembangan aplikasi. Tapi untuk konteks sistem analis kita bicara perencanaan, analisis, kemudian desain. Jadi ada 3 besar yang akan kita bahas, hanya karena ini konteksnya adalah pengembangan sistem secara umum, maka nanti tetap bagian 4 implementasi juga akan kita lihat gitu, meskipun tidak detail di sana. Oke. Nah, untuk fase perencanaan
kita ada 3 yang akan kita bahas nanti. Ada introduction tentang sistem analis, kemudian tim project specialization, kemudian SDLC-nya juga akan kita lihat kembali tentang SDLC, karena ini menjadi dasar kita di dalam pengembangan sistem ini gitu. Jadi kita bicara pengembangan proyek, pengembangan sistem itu base-nya adalah System Development Life Cycle atau SDLC. Kemudian nanti kita masuk ke project identification. Nah, project identification akan bicara 2 hal utama, yaitu sistem request dan analisa kelayakan atau studi kelayakan atau feasibility analysis. Dan yang terakhir nanti kita sudah akan masuk ke project management and selection, ya, bagaimana kita memilih proyek, kemudian bagaimana kita merencanakan proyek. Oke. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, ya. Ada 3 bagian besar. Nah, untuk kita akan masuk ke introduction. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan minta salah 1, salah 2, atau salah 3 dari Bapak Ibu untuk mengemukakan pendapat. Nah, ini kita ada pertanyaan atau ada bahan diskusi kecil tentang wonderful system or organizational needs. Artinya gini, kita seringkali dihadapkan permasalahan ketika seorang sistem analis ingin membangun sebuah sistem yang lengkap, yang bagus, yang ideal menurut dia. Tetapi permasalahan lain adalah organisasi hanya membutuhkan bagian-bagian tertentu saja dari sistem itu. Nah, lalu bagaimana ini? Yang lebih penting apa? Sistem yang lengkap, kompleks, detail, atau sistem sederhana yang sesuai kebutuhan perusahaan? Masalahnya, banyak sistem yang gagal diterapkan karena sistem analis terlalu memikirkan wonderful system. Oh, sistem ini idealnya harus seperti ini, tapi tanpa memahami kebutuhan organisasi. Ya. Nah, itu tapi juga bisa dipahami juga ketika sistem analis itu merencanakan sebuah sistem, kemudian dia bicara, ketika saya mengembangkan sistem, saya harus membuat sistem yang bagus, yang ideal gitu, yang lengkap gitu. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Sistem yang lengkap dan kompleks, yang ideal, atau sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, gitu. Kira-kira ada yang mau mengemukakan pendapat, lebih penting mana nih? Sistem yang lengkap, yang bagus, ideal, atau sistem yang mungkin tidak ideal, tapi ya itu yang dibutuhkan organisasi. Pertanyaan lainnya juga gini. Komputer manut sistem, manut kebutuhan perusahaan, atau manut operasional, atau operasional harus manut dengan ideal komputer. Nah, kadang-kadang ada permasalahan seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau mengemukakan pendapat, monggo. Sistem dibangun harus sesuai dengan perusahaan. Sistem dibangun harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, ini kebutuhan user. Halo, Bu Diana ya? Iya, Pak. Oke, ya silakan Bu Diana. Sama Pak yang tadi, sistem harus dibuat sesuai dengan keinginan user, karena pada dasarnya kan sistem itu dibuat untuk mengefisiensi pekerjaan si user. Oke, sistem dibuat sesuai dengan keinginan user ya, karena pada dasarnya sistem dibuat untuk kebutuhan user. Oke, ada yang lain yang berpendapat? Lalu bagaimana dengan idealisme seorang sistem analis yang aku pengen membuat sistem yang bagus, yang lengkap, pokoknya yang the best, misalnya seperti itu? Gak apa-apa Pak, selagi itu masih tidak atau sesuai dengan kebutuhan user. Walaupun user yang ini menu user ini sistem itu sendiri ada tambahannya lain, karena kan user itu kan lebih besar, lebih bagus sebenarnya. Tapi utamanya yaitu kebutuhan user. Oke, ya terima kasih Bu Diana. Jadi boleh saja
sistem analis berpikir yang kompleks, tapi base-nya adalah kebutuhan user gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Diana. Yang lain mungkin yang mau berpendapat silahkan. Yuk, silakan. Bapak-bapak biasanya yang rame tuh. Ibu-ibu sudah dibagi Bu Diana. Pak Abdul Qoir, ayo, mari Pak. Sehat-sehat Pak. Ya Pak. Sehat-sehat ya. Sehat Pak, saya lewat dulu Pak, lewat. Oh, ya, boleh. Mari, siapa yang mau berpendapat? Gini Pak, kalau dalam sebuah sistem atau pengembangan sebuah sistem, idealisme itu gimana ya? Karena kan kita punya tim ya, terutama tim project biasanya kan komunikasi sama progres itu pakai Scrum biasanya. Jadi dari situ juga nanti bisa di track kebutuhan sistemnya apa, dan kemudian juga apa yang kendala-kendala apa yang yang pada saat perjalanan proyek itu apa aja gitu. Jadi nggak bisa juga sih sebenarnya idealisme seorang analis, atau karena kan sesuaikan dengan kebutuhan dari si pelanggan tadi. Proses sih gitu sih biasanya. Oke, betul. Intinya tetap pada kebutuhan pelanggan ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Qoir. Nah, ini dari Ibu sudah, dari Bapak sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi di bagian pengantar ini, di bagian pengantar ini saya ingin menyampaikan bahwa sering terjadi permasalahan bahwa sebentar. Nah, sering terjadi permasalahan bahwa sistem analis pengen mengembangkan sistem yang wonderful, yang bagus, yang lengkap, yang kompleks, tetapi ternyata organisasi tidak membutuhkan sekompleks itu. Nah, kita harus memahami bahwa primary goal atau tujuan utama dari pengembangan sistem adalah untuk menciptakan nilai tambah dari organisasi. Jadi kita harus pahami kebutuhan organisasi adalah yang utama di dalam pengembangan sistem ini, meskipun seringkali juga kita menjumpai organisasi sendiri sebenarnya kurang begitu paham dengan apa yang diinginkan. Pokoknya saya pengen sistem ini Pak, pengen sistem untuk monitoring stok, untuk ini seperti ini. Nah, kadang-kadang maunya cuma pengen aja, tetapi detailnya seperti apa, nah mereka juga kurang begitu paham. Nah, inilah tujuan dari sistem analis, mempertemukan walaupun organisasi mungkin kurang begitu paham terhadap apa yang dia inginkan sebenarnya, detailnya seperti apa, maka sistem analis adalah bertugas untuk menjembatani itu. Untuk menjembatani antara organizational need, ya, syukur-syukur bisa mencapai ideal sistem seperti yang seharusnya. Karena sistem analis memang harus berpikir sistem yang ideal tapi ideal untuk organisasi tersebut. Nah, di bagian ini kita juga bicara tentang sistem analis. Ya, sistem analis merupakan key person atau tokoh kunci ya untuk menganalisa bisnis, mengidentifikasi opportunity ya untuk mengembangkan dan mendesain informasi yang diimplementasikan nanti sesuai dengan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk pertemuan kedua belah pihak antara pengembang sistem dengan konsumen tadi, dengan perusahaan. Nah, sistem analis memegang peran sentral karena dia menjadi jembatan penghubung antara semua partisipan di dalam pengembangan sistem. Ya, seperti kita lihat partisipan itu banyak sekali, ya, ada dari sisi organisasi, dari sisi perusahaan, ada manajer misalnya, ada user, kemudian juga ada stakeholder yang lain, kemudian juga pihak eksternal misalnya ada vendor dan supplier yang terhubung dengan perusahaan tersebut, tapi yang mungkin terkait dengan sistem juga harus dijembatani kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan perusahaan ya. Kemudian dia juga menjembatani dengan tim teknisnya, dengan programmer
maupun dengan technical spesialis. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa sistem analis memegang peran sentral karena menjadi jembatan penghubung antar semua partisipan di dalam pengembangan sistem. Nah, itu. Nah, sistem analis juga disebut sebagai agent of change, ya. Dia sebagai agen perubahan. Dia yang menjembatani atau bahkan yang memotivasi pihak-pihak yang terkait untuk menggunakan sistem ini. Berarti kadang-kadang di dalam kita mengimplementasikan sebuah sistem baru, ada penolakan-penolakan dari beberapa pihak. Mungkin mereka yang sudah nyaman terhadap sistem lama, mungkin mereka yang sudah merasa ideal dengan existing condition-nya, dengan kondisi existing-nya. Nah, sistem analis harus juga berfungsi sebagai agen perubahan. Harus bisa menjelaskan ke semua pihak bahwa sistem yang akan dibangun itu tentu memberikan dampak yang lebih baik ke depannya. Nah, ini tugas berat dari sistem analis. Satu sebagai jembatan penghubung, yang kedua sebagai agent of change, sebagai agen perubahan dari adanya sebuah pengembangan sistem baru. Banyak sekali mereka yang sudah nyaman dengan sistem yang lama. Wah, dengan sistem seperti ini aja jalan kok. Kenapa harus dirubah misalnya? Tetapi sistem analis harus bisa menjelaskan bahwa perubahan sistem itu akan berdampak yang positif untuk perusahaan, itu saja. Itu tugas berat dari sistem analis. Nah, kita juga lihat tentang sistem analis skill. Nah, di sini ada banyak hal yang harus dikuasai oleh sistem analis. Yang pertama adalah tentu saja karena namanya analis harus memahami analytical skill. Ya, harus memahami analytical, technical, kemudian manajemen, interpersonal skill, dan business skill. Ada 5 hal yang harus dipahami. Nah, analytical itu dia harus mampu melakukan identifikasi permasalahan, ya, mempelajari sistem yang existing saat ini, mempelajari organisasi pada perusahaan tersebut, kemudian harus bisa mengidentifikasi masalah, dan kemudian melakukan analisa masalah dan kira-kira solusinya apa, problem solvingnya seperti apa. Nah, itu analytical skill. Nah, kemudian juga technical skill. Nah, technical skill ini cukup berat juga karena secara teknis, secara analitik dia harus menguasai, secara teknis dia juga harus menguasai. Nah, ada kalau teknis kita bicara ada hardware, infrastruktur, ya, kemudian ada sistem operasi dari softwarenya, ya, kemudian data exchange protokol, kemudian bahasa pemrograman dia juga harus menguasai. Mungkin tidak menguasai semua, tidak menguasai secara detail semuanya, tetapi paham konsepnya, paham pernah melakukannya, begitu. Sehingga memang kebanyakan sistem analis pernah menjadi programmer. Gitu. Kalau dia mau melakukan pekerjaan sebagai sistem analis, dia juga pernah menjadi seorang programmer dan paham bagaimana membuat program. Maka dikatakan programming language juga harus paham. Software application pasti, Office, Project Management terutama ya untuk manajemen proyek. Kemudian dia juga harus paham information system, ya, database, tahu MIS, ya, manajemen information system, kemudian decision support system harus paham. Nah, kemudian juga sistem development tools and environment. Jadi tools-tools untuk pengembangan sistem dia juga harus paham. Misalnya apakah menggunakan rational rules untuk perancangan, misalnya gitu ya. Jadi ada banyak sekali tools yang secara teknis sistem analis harus kuasai juga. Karena ketika dia membuat arsitektur, ketika dia merancang model gitu, maka tools-tools itu pasti akan dimanfaatkan. Nah, kemudian juga manajemen skill. Dia harus paham bagaimana melakukan itu manajemen, ya. Baik resource management, manajemen sumber daya, kemudian manajemen proyek, karena dia harus merancang bagaimana mengembangkan sistem dengan waktu yang diagihkan oleh perusahaan, ya.
Sistem analis harus juga memahami tentang risk management, resiko-resiko, manajemen resiko maksudnya. Harus memahami tentang manajemen resiko dan juga change management, ya, manajemen perubahan. Ini kembali ke tadi, karena sistem analis juga menjadi agen perubahan, maka dia harus memahami manajemen perubahan tadi, gitu ya. Nah, yang ini, yang di luar teknis, yang non teknis, dia juga harus menguasai interpersonal skill. Kenapa? Karena tadi di awal sudah sampaikan bahwa sistem analis ini menjadi jembatan penghubung antar semua stakeholder, antar semua pihak yang terkait dengan pengembangan sistem gitu. Maka communication skill ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ya, dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak, baik dengan pihak manajemen maupun dengan pihak teknis maupun dengan pihak eksternal, stakeholder eksternal tadi. Apalagi ketika dia melakukan pendalaman sebuah masalah, ya, melakukan wawancara, ya, apalagi kalau dia berhadapan dengan pihak-pihak yang menolak adanya pengembangan sistem. Nah, interpersonal skill-nya harus mumpuni juga di situ. Harus bisa communication skill, working alone as well as in a team, jadi bekerja sendiri sebaik bekerja di dalam timnya juga. Kemudian mampu memfasilitasi grup, facilitating group, ya. Kemudian managing expectation, jadi apa yang diharapkan oleh semua pihak itu dia manage dengan baik sehingga akan ketemu sebuah analisa dan desain yang sesuai dengan keinginan semua stakeholder terkait, gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah business analysis. Nah, sistem analis ini bekerja bukan hanya untuk tim engineering saja, bukan hanya dia membuat desain untuk kemudian diberikan ke programmer untuk dibuat atau dirancang, di coding begitu. Dia melakukan menyusun diagram desain itu, kemudian diserahkan programmer untuk dilakukan pembuatan aplikasinya, tetapi dia juga bekerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis. Seperti tadi di awal disampaikan bahwa pengembangan sebuah sistem harus memberikan value pada bisnis perusahaan, harus memberikan nilai tambah pada bisnis perusahaan. Maka sistem analis harus memiliki kemampuan bisnis analisis juga, gitu. Nah, ini memang cukup berat tugas sistem analis. Makanya kalau gajinya besar ya jangan diprotes, gitu ya, karena tugasnya memang sangat kompleks, ya. Nah, itu ada understanding business domain, dia harus paham ini bisnis bidang apa yang dikerjakan di sana, ya. Karena domain bisnis akan terkait dengan banyak hal nanti yang melibatkan bisnis itu, dia harus paham. Kemudian juga bisnis strategi, ya. Kemudian bisnis proses analisis, bisnis proses modeling, ya, bagaimana merancang bisnis prosesnya, merancang alur-alurnya, menggambar alur-alurnya, sehingga nanti bisa diterjemahkan ke dalam desain-desain teknis, gitu ya. Kemudian tadi change management pasti, kemudian testing dan quality assurance, dia harus paham tentang manajemen mutu juga. Nah, communication itu seperti interpersonal skill tadi, termasuk juga consulting skill, bagian dari interpersonal skill tadi, ya. Nah, jadi seperti itu. Dia juga harus paham tentang business analysis itu. Karena sistem analis bekerja untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis yang memang berhubungan dengan teknologi yang akan dikembangkan perusahaan. Oke, nah kita juga akan lihat project team specialization. Nah, di dalam bukunya Dennis Wixom Roth ini, ya, di situ dijelaskan bahwa di dalam perusahaan-perusahaan besar atau di dalam sebuah proyek besar, mungkin sistem analis ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Artinya pekerjaan analisa sistem itu mungkin bisa dilakukan oleh banyak orang yang memiliki spesifikasi tertentu. Kalau nggak salah ini sudah muncul juga di pertemuan pertama, ya. Kadang ada spesialis-spesialis yang membantu pekerjaan
analisa sistem gitu. Nah, kalau di breakdown itu sebenarnya ada setidaknya 4 analis ditambah project manager sebagai koordinator gitu. Jadi setidaknya ada 4 analisis atau 4 analis, 4 orang yang melakukan pekerjaan sistem analisis itu. Tetapi di buku itu juga disampaikan, tetapi pada perusahaan-perusahaan kecil, ya, pekerjaan sistem analis ini bisa dilakukan oleh atau dilakukan oleh 1 orang yang memang pekerjaannya sistem analis. Jadi ada yang pekerjaan sistem analis itu juga mencakup bisnis analis, infrastruktur analis, change management analis, ya. Tetapi ada yang mereka punya personel sendiri-sendiri. Business analis ada sendiri, sistem analis ada sendiri, infrastructure analis ada sendiri, change management analis ada sendiri, begitu. Jadi ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi proyek yang ditangani, besar kecilnya proyek yang ditangani, besar kecilnya biaya tentu saja, besar kecilnya tim tentu saja, ya itu sangat berpengaruh terhadap ini. Tetapi kalau kita bicara konteks ideal, setidaknya ada 4 ini ya di dalam proyek tim analisa sistem itu. Nah, kalau bisnis analis dia fokus pada isu-isu bisnis terkait dengan sistem, kemudian mengidentifikasi bisnis value yang nanti akan dibangun di dalam sistem itu. Jadi dia merancang bisnis proses baru yang diharapkan terkait dengan pengembangan sistem itu. Jadi kondisi existing bisnis prosesnya seperti ini. Dia merancang bisnis proses, new bisnis proses dengan adanya pengembangan sistem itu. Nah, itu tugas dari bisnis analis. Tentunya sudut pandangnya adalah sudut pandang tadi nomor 2 ya, identify the business value. Sudut pandangnya adalah sudut pandang business value. Mana-mana proses bisnis yang bisa meningkatkan nilai bisnis di dalam organisasi tersebut. Itu diidentifikasi oleh bisnis analis. Termasuk sejauh mana sistem yang akan dikembangkan itu nanti akan berpengaruh terhadap nilai bisnis perusahaan. Dia akan memberikan dampak yang positif terhadap bisnis perusahaan gitu. Nah, itu dirancang oleh bisnis analis. Nah, kalau sistem analis sebenarnya dia lebih fokus ke IS ya, isu-isu tentang information system. Jadi dari ide-ide yang disampaikan oleh bisnis analis tadi, dia membangun, merancang bisnis proses, new information system, merancang information system yang baru, ya terkait dengan IS standar yang berlaku gitu. Makanya dia terkait dengan isu-isu tentang sistem informasi, teknis sistem informasi. Nah, itu sebenarnya spesialisasi dari sistem analis. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa tidak selalu dipecah-pecah seperti itu. Dalam konteks proyek kecil misalnya, atau dalam konteks proyek dengan tim yang terbatas, sistem analis akan melakukan semuanya gitu. Ya. Nah, itu. Nah, jadi bisnis analis dengan sistem analis itu hubungannya, kalau bisnis analis adalah menyediakan input informasi untuk sistem analis. Nah, bisnis analis melakukan pengumpulan dokumen-dokumen ya yang disebut business requirement, dan kemudian sistem analis menuliskan apa yang diinputkan itu secara technical ke dalam business requirement. Nah, technical ini tentu saja yang nanti akan dipahami oleh programmer gitu. Ya, kalau bisnis analis kan fokusnya ke sudut pandang bisnis tadi. Nah, itu. Nah, kalau dilihat dari skill yang harus dikuasai, yang di sebelah kiri adalah business skill, yang di sebelah kanan adalah system skill, ya. Memang bisnis analis juga harus menguasai sistem skill, tetapi tidak sebanyak sistem analis. Ya, sistem analis harus menguasai juga bisnis skill, tetapi tidak sebanyak bisnis analis. Ya, jadi idealnya seperti ini.
mulai dari elicitation, business knowledge, presentation, leadership, communication, research. Nah, mulai data analisis ini, kemudian creative problem solving dan technical writing for teknis tim ya, untuk tim teknis ini sistem analis akan berperan lebih banyak di sini, mulai dari data analisis, kemudian create problem solving design, kemudian secara teknis menggambarkan itu semua, rancangan-rancangan semua yang nanti akan diberikan kepada tim teknis. Nah, kalau kita lihat seperti ini, business analyst versus system analyst ya. Itu. Nah, selanjutnya infrastructure analyst. Nah, infrastructure ini dia fokus pada technical infrastructure. Ya, jadi infrastruktur itu ya terkait dengan hardware, terkait dengan media komunikasi, terkait dengan jaringan, terkait dengan internet dan sebagainya. Itu adalah infrastructure. Nah, change management fokus pada orangnya, ya, lebih fokus kepada orang dan isu-isu perubahan yang berada di seputaran sistem itu, gitu. Jadi kalau change management ini manajemen perubahan ya, ini terkait dengan fungsi tadi sebagai agent of change tadi. Tetapi dalam sebuah proyek besar ya bisa jadi change management analyst ini berdiri sendiri gitu, seorang yang berdiri sendiri. Tapi di bagian awal tadi sudah kita sampaikan bahwa sistem analis pun harus menguasai change management itu. Ya, karena dia sebagai agent of change. Nah, karena terkait dengan orangnya, maka dia nanti menyediakan user training, kemudian merancang strategi bagi mereka-mereka yang resisten terhadap perubahan tadi. Ya. Kemudian termasuk juga menyediakan dokumentasi untuk support kepada user sehingga sistem dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Nah, ini change management analyst. Nah, kalau project manager jelas dia sebagai koordinator utama pengembangan sistem ya. Kemudian dia yang menjembatani, yang mengkoordinasi antar semua pihak untuk keberlangsungan proyek itu project manager. Tapi dalam proyek kecil bahkan ada yang project manager ini juga dirangkap oleh seorang sistem analis. Nah, itu. Maka kita bisa lihat betapa sentralnya seorang sistem analis di situ gitu. Oke. Baik, nah kita kembali lihat di bagian ini tentang sistem development life cycle. Nah, kemarin sudah kita singgung juga di introduction sebenarnya, tapi di sini nanti kita akan bahas lebih detail dan akan kita lihat bahkan sampai ke opsi-opsi atau alternatif-alternatif dalam pengembangan SDLC ini, pengembangan metodologi SDLC ini, ya. Jadi kalau kita lihat kan ada banyak sekali ya SDLC, kalau kita lihat di internet juga ada yang dia sampai 6 tahap, ada yang dia sampai 7 tahap bahkan, ada yang dia 5 tahap, nih sebelah kanan ini 5 tahap, tapi ada yang 4 tahap ya. Nah, ada yang 4 tahap. Nah, di sini karena kita mengacu pada Dennis Wiksom dan Roth 2012, maka SDLC-nya ada 4 tahap di sini. Kita pakai yang 4 tahap. Karena sebenarnya 6 tahap dan 5 tahap atau 7 tahap juga pengembangan dari 4 tahap ini. Ya. Jadi 4 tahap ini kalau kita lihat kan ada planning, analysis, design, implementation gitu ya. Mulai dari ide sebenarnya, idea, kemudian planning, analysis, design, dan implementation. Sampai ketika implementasi sukses, maka dia dikatakan sistem sukses. Nah, di sini kalau yang 5 tahap, dia ada testing. Nah, tetapi di sini testing itu masuk di bagian implementasi. Artinya, menguji apakah sistem itu
sesuai dengan apa yang diinginkan user atau tidak, itu bagian dari implementasi kalau menurut Dennis, Wixon, dan Roth. Makanya sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya, hanya pengembangannya saja. Nah, untuk yang paling kiri ada 6 tahap, misalkan ini kan ada planning, ya, analysis, ini sama dengan Wixon and Roth, design, kemudian implementation. Nah, ditambah dengan testing dan maintenance. Nah, ini ada 5 dan 6, testing dan maintenance. Tetapi di Wixon and Roth sama, testing and maintenance itu masuk di implementation, bagian dari implementasi. Artinya kalau implementasi itu sukses, berarti ya dia sudah melakukan testing, ya, sudah melakukan pemeliharaan dengan baik, begitu. Nah, itu. Oke. Nah, setiap fase di dalam SDLC itu memiliki satu set tahapan. Tadi dari 4 tahap ini kan ada yang breakdown jadi 5 tahap, ada yang breakdown dari 6 tahap, ada yang breakdown jadi 7 tahap gitu. Tetapi pada dasarnya karena kita mengacu ke Dennis dan kawan-kawan ya, maka kita lihat bahwa setiap fase itu akan memproduksi dokumen-dokumen spesifik yang tentu saja menyediakan pemahaman tentang sistem yang akan dikembangkan. Jadi misalnya tahap planning nanti akan menghasilkan project planning, gitu ya. Tahap analisis akan menghasilkan sistem proposal. Tahap desain akan menghasilkan sistem specification nanti, ya. Kemudian tahap implementation akan menghasilkan sistem baru dan maintenance, perencanaan pemeliharaan. Nah, maka di sini tadi saya katakan maintenance termasuk di dalam implementation untuk SDLC-nya Dennis dan kawan-kawan ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi ya, apa yang dilakukan atau tahap-tahap apa yang dilakukan dalam setiap fase tadi. Ya. Fase perencanaan di sini, nah tahap yang dilakukan adalah yang pertama identify opportunity. Ya. Nanti dia akan menghasilkan yang namanya sistem request. Nah di sini ya, menghasilkan sistem request. Ya. Kemudian ada analyze visibility. Nah ini studi kelayakan. Nah studi kelayakan nanti akan menghasilkan dokumen studi kelayakan. Gitu. Nah, kemudian ada develop work plan, ya, merencanakan perencanaan pekerjaan. Nah, maka di situ akan bicara nanti dengan waktu, ya, time estimation, akan berbicara dengan identifikasi apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, gitu, ya. Nanti ada work breakdown structure, jadi pekerjaannya akan di breakdown menjadi item-item apa saja. Nah, di dalamnya nanti kita bisa pakai PERT, kita bisa pakai Gantt chart ya untuk melakukan visualisasi dari develop work plan ini. Jadi perencanaan waktu, perencanaan pekerjaan itu bisa dilakukan dengan PERT ya, dengan Gantt chart misalnya seperti itu. Ya. Jadi nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian tahap berikutnya adalah staff project, staffing, artinya menyusun perencanaan terhadap staff-staff yang terlibat, gitu ya. Nah, kemudian juga control and direct project. Nah, ini nanti ada risk assessment, ya, standar list dan risk assessment. Sorry, tadi ada staffing plan ya. Kemudian untuk develop work plan ini tadi ada project plan. Project plan ini bentuknya apa? Ya, bentuknya tadi bisa diagram-diagram PERT, Gantt chart dan sebagainya. Nah, perencanaan staff, kemudian control and direct project ini nanti ada assessment resiko, ya, dan sebagainya. Nah, untuk tahap analisis nanti dia sudah bicara yang lebih teknis lagi, ya, sudah bicara yang lebih teknis lagi.
Nah, nanti ada business process automation, business process improvement, business process re-engineering. Nah, inilah nanti yang disebut dengan nama sistem proposal. Dia akan menghasilkan sistem proposal. Nah, kemudian ada business requirement, nanti ada requirement definition. Nah, sampai ke membuat use case. Nah, membuat use case sudah ada di bagian analysis ini. Ya, kemudian model prosesnya dengan data flow diagram bisa. Ya, ada use case, ada data flow diagram, kemudian ada data model. Data model ini sudah diwujudkan dalam ERD ya, Entity Relationship Modeling. Sudah melakukan normalisasi data dan sebagainya. Nah, di sini sudah secara teknis pada analis ini sudah mulai terbentuk gitu. Nah, kemudian untuk tahap desain, nah desain nanti sudah lebih jelas lagi secara fisikal, ya, physical desainnya, physical system. Nah, kemudian arsitekturnya seperti apa, ya. Kemudian interface-nya seperti apa, sudah lebih jelas lagi. Programnya nanti akan seperti apa tampilannya, ya. Kemudian desain program ini diperjelas lagi di FD-nya, ya. Kemudian desain database, ya, dia sudah sampai ke ERD dikembangkan, kemudian denormalisasi, performance tuning, estimasi ukuran database dan sebagainya, sampai ke sudah database and file specification. Jadi format-format datanya sudah lebih jelas lagi di bagian desain ini. Nah, untuk implementation tadi ada construct system. Nah, di sini ada testing, makanya dia testingnya nggak dipisah karena itu bagian dari implementasi gitu. Dari membangun sistem ini ada yang disebut dengan namanya test plan ya, gitu. Kemudian ada software testing juga, nanti program. Kemudian ada performance testing, ada software testing, performance testing. Akan melihat bahwa software tidak terjadi error dan performanya dapat berjalan dengan baik. Nah, sampai pada install sistem. Nah, setelah dikonstruk atau dibangun, tentu saja diinstal. Sampai pada maintain. Nah, di sini maintain juga bisa dilakukan dilakukan di tahap implementation ini. Nah, kemudian bahkan sampai post implementation. Post implementation ini semacam audit ya, evaluasi. Ada post implementation audit report. Nah, ini tahapan secara lengkap di dalam SDLC menurut Dennis dan kawan-kawan ya, 2012 itu buku yang kita pakai ya, dari Billy and Sons. Oke, nah kemarin saya sudah upload juga bukunya, mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa download ya bukunya sehingga bisa dibaca-baca. Sebagian besar dari materi saya ambil dari sana, tetapi juga ada materi-materi pengayaan yang saya ambilkan atau saya tambahkan dari luar ya. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu project identification. Nah, project identification ini nanti akan bicara tentang inisiasi proyek serta studi kelayakan. Itu akan bicara tentang itu. Ada inisiasi proyek, kemudian juga ada studi kelayakan. Nah, yang pertama adalah project identification. Nah, project identification ini merupakan fase awal inisiasi proyek. Jadi kalau kita lihat yang terkait dengan project itu kalau menurut Leading Edge Group ya 2017 itu ada 3 bagian ini yang terkait dengan bagaimana identifikasi sampai perencanaan sampai manajemen dari proyek itu. Yang pertama adalah project identification, kemudian ada project selection, kemudian ada project management. Oke. Nah, project identification merupakan fase awal inisiasi proyek. Ya, di situ ada identifikasi kebutuhan tentu saja. Kemudian
apa masalah yang terjadi, kemudian opportunity-nya apa, ya, peluang-peluangnya apa, kemudian juga menentukan batasan ruang lingkup waktu dan biaya untuk proyek. Itu dari identifikasi. Jadi dia mereview proses existing dan ekspektasi dari proyek tersebut dengan manajer proyek tentu saja. Apa ekspektasi yang diharapkan oleh setiap pihak terkait dengan proyek yang akan dikembangkan, direview di situ. Nah, project identification ini yang pertama adalah mengenali perencanaan sistem yang akan dikembangkan didasarkan pada rencana strategi organisasi secara menyeluruh. Jadi di situ kita harus paham dulu terhadap organisasinya, ya. Kita harus paham dulu terhadap renstra organisasinya, termasuk tujuan jangka panjang organisasi, kekuatan dan kelemahan organisasi, mempelajari peluang dan hambatan di lingkungan bisnis tersebut, kemudian termasuk prediksi kecenderungan ke depan, dan memprediksi kebutuhan-kebutuhan produk-produk baru yang akan dikembangkan. Jadi di sini makanya dikatakan tadi sistem analis harus juga memahami bisnis analisis karena di sini dia bekerja. Harus memahami tentang organisasi tersebut, knowledge di dalam organisasi tersebut, bisnis value-nya apa, ya, bisnis utama, core bisnis dari organisasi tersebut apa, kemudian bagaimana meningkatkan bisnis value tersebut. Tetapi tentu saja terkait dengan renstra organisasi, rencana strategi dari organisasi secara menyeluruh, ya. Nah, ini harus dipahami dulu, ya. Kekuatan kelemahan organisasi, kemudian ke depan kira-kira akan terjadi apa, itu harus dipahami dulu untuk tahap pertamanya. Nah, langkah kedua adalah melakukan analisis area bisnis yang meliputi dokumen-dokumen proses bisnis, pada posisi mana teknologi informasi ini akan memberikan benefit. Nah, ini sudah lebih fokus ke area bisnis yang akan diterapkan IT di dalamnya. Nah, IT itu nanti kita kira-kira akan diposisikan di mana, memberikan benefit di mana, dan sebagainya. Nah, ini. Makanya dikatakan analisis area bisnis. Bisnisnya akan mungkin sebuah bisnis besar, tetapi IT-nya akan diterapkan di mana, nilai tambah apa yang akan diharapkan dari penerapan IT tersebut, benefit apa yang diharapkan, dilakukan di sini. Ya, analisis area bisnis tadi. Nah, langkah ketiga adalah mendefinisikan proyek potensial di bidang teknologi informasi, mencakup ruang lingkup, benefit, dan kendala-kendalanya. Nah, setelah tahu areanya di mana, area bisnisnya di mana, lalu kita definisikan secara detail proyek potensial project, ya, khusus di dalam bidang teknologi informasi tersebut. IT-nya ruang lingkupnya mau di mana itu, ya, termasuk batasan, kendala, kemudian juga benefitnya apa, nah itu dibahas secara lebih detail di sini. Proyek potensial khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, langkah keempat adalah project selection. Nah, project selection ini memilih proyek yang akan dikerjakan dan mengalokasikan sumber daya untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, di sini mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi mana yang paling potensial? Ya, maka dipilih namanya project selection. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke project selection, bagaimana cara memilih dari proyek itu. Ini bagian dari setelah diidentifikasi kondisi organisasi, kemudian area bisnis mana yang kira-kira IT bisa memberikan value, nilai tambah di situ, ya. Kemudian proyek potensial IT-nya di mana, ruang lingkupnya sejauh mana, maka dilakukan project selection. Nah, untuk project selection, apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam project selection? Nah, yang pertama tentu berfokus pada kebutuhan organisasi. Kembali pada apa yang kita diskusikan di awal, fokus utamanya masih pada kebutuhan organisasi. Ya. Nah, kebutuhan organisasi ini misalnya, apakah proyek memiliki 3 kriteria penting, kebutuhan, keuangan, dan keinginan. Nah, ini 3 kriteria penting ini harus disinkronkan.
kebutuhan, keuangan, dan keinginan. Karena kalau salah satu dari ketiga itu tidak terpenuhi, ya kemungkinan proyek akan terkendala gitu. Makanya pertama diidentifikasi dulu. Ini butuh tapi uangnya nggak ada. Ya itu bagian untuk menjalankan proyek itu adalah dengan biaya ya tentu saja. Ingin butuh tetapi tidak ingin bisa jadi. Jadi sebenarnya butuh tetapi belum ingin dilaksanakan. Nah kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya butuh tapi malas melaksanakan karena mereka berpikir wah nanti banyak kendala ketika akan melaksanakan. Bisa jadi gitu. Ya. Juga bisa jadi ingin tetapi sebenarnya tidak butuh. Nah, itu juga bisa bermasalah nanti. Wah, dia ingin mengembangkan pokoknya semua di dalam perusahaan itu based on komputerisasi gitu. Tapi sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang belum butuh gitu. Itu juga menjadi proyek yang nantinya cost and benefit-nya tidak tercapai gitu. Mungkin cost-nya tinggi tapi benefit-nya tidak terlalu bermanfaat sehingga bisa jadi proyek gagal ya kalau ingin tetapi sebenarnya tidak butuh atau belum butuh. Nah, makanya dikatakan di situ 3 kriteria itu harus diidentifikasi: kebutuhan, keuangan, keinginan. Gitu. Termasuk pertanyaan apakah orang-orang dalam organisasi setuju bahwa proyek perlu dikerjakan. Itu sangat penting sekali. Nah, makanya tadi sudah saya sampaikan dari depan, mungkin ada resistensi. Tetapi terutama sebenarnya yang kita utamakan, prioritaskan untuk persetujuan dan komitmen itu sebenarnya dari pimpinan biasanya. Kalau dari pimpinannya sudah komit, sudah setuju, nanti di bawahnya juga akan, kalaupun ada resistensi, tetapi tidak akan bisa diatasi biasanya. Tapi lain kalau sebenarnya realnya butuh, tapi ternyata manajemen nggak mempedulikan. Kadang-kadang ada loh seperti itu. Ada manajemen yang nggak terlalu peduli dengan pengembangan sebuah sistem karena mereka mungkin beranggapan it's okay, tanpa sistem pun it's okay gitu. Padahal sebenarnya kondisi di lapangan membutuhkan. Bisa jadi seperti itu dan nanti dalam banyak pengalaman, dalam banyak hal, ketika implementasi berbenturan dengan manajemen, ya itu susah juga gitu. Makanya poin 2, apakah orang-orang dalam organisasi setuju bahwa proyek itu dikerjakan, itu menjadi hal yang sangat penting. Apakah organisasi memiliki kemauan yang kuat untuk mendanai proyek? Pasti, ya penting. Apakah ada keinginan yang kuat agar proyek berhasil? Ya pasti itu. Itu kita bicara tentang komitmen tadi. Komitmen pimpinan, komitmen seluruh unsur di dalam organisasi untuk menyelenggarakan proyek itu menjadi sangat penting sampai proyek itu berhasil dilakukan. Nah, berikutnya adalah mengkategorikan proyek teknologi informasi. Nah, ini teknologi informasi itu kalau di sini kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah proyek untuk respon terhadap masalah. Nah, ya, ini artinya bahwa IT akan diterapkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, itu berarti proyek pengembangan teknologi informasi sebagai respon atas masalah yang terjadi. Contohnya gini, gudang ini kok barang yang real di gudang selalu tidak sama dengan stok yang seharusnya. Nah, karena pencatatannya masih manual dan sebagainya. Nah, sehingga mereka mengusulkan adanya komputerisasi. Nah, itu salah satu contoh bahwa proyek itu dilakukan untuk respon terhadap masalah, gitu. Adanya respon terhadap masalah, gitu. Nah, yang kedua adalah proyek untuk mengoptimalkan peluang. Karena di sini sudah saya tawarkan breaknya sebelum sholat asar atau agak nanti.
Maksudnya pas sholat asar begitu ya, kita break begitu ya. Nanti yang mau sholat biar sholat begitu. Atau gimana? Setuju, Pak. Gitu, J? Setuju, Pak. Nggih. Oke, siap. Berarti kalau di tempat saya ini baru adzan, ini di sana mungkin sekitar 10 menit lagi ya kali ya. Iya, betul Pak. Oke, baik. Oke, kira-kira nanti 15. Wah, di Solo Tigo pun adzan nggih, Pak? Sini sudah, Pak. Sudah, ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kira-kira 10 menit lagi gitu kita break, ya. Siap, Pak. Baik, ya Bapak Ibu saya lanjutkan dulu. Nah ini, kita kembali ke project selection. Jadi proyek teknologi informasi tadi saya sampaikan dikelompokkan jadi 3 hal. Yang pertama adalah respon terhadap masalah. Ketika ada masalah, IT dibangun untuk menangani masalah tersebut. Ketika ada stok yang seringkali nggak sama, mereka curiga dengan adanya kecurangan-kecurangan misalnya di sebuah apotek misalnya gitu ya, maka IT dibangun karena ada respon terhadap masalah itu. Nah itu dikategorikan dulu karena nanti penanganannya kemungkinan akan berbeda dari setiap kategori itu ya. Yang kedua adalah proyek untuk mengoptimalkan peluang. Nah ini misalnya mengoptimalkan peluang, ini nggak ada masalah yang terjadi, tetapi manajemen melihat adanya peluang untuk dikembangkan sebuah project IT misalnya apa? Misalnya di era sekarang sebuah toko yang konvensional dia akan dia memiliki satu toko besar, kemudian atau bahkan memiliki cabang di mana-mana, tetapi dengan kondisi COVID-19 misalnya, mereka melihat peluang, wah ini kalau kita kembangkan lagi dengan toko online akan lebih bagus. Sebenarnya mungkin nggak ada masalah, tapi mereka melihat peluang. Oh sekarang kok tren online kok keren sekali gitu, sehingga mereka membangun sebuah sistem untuk penanganan penjualan online misalnya. Nah ini salah satu proyek yang tujuannya untuk mengoptimalkan peluang. Sebenarnya nggak ada masalah, tetapi dia melihat bahwa dengan seperti itu peluang perkembangan bisnis akan semakin bagus. Itu contoh mengoptimalkan peluang. Nah, proyek yang ketiga adalah proyek untuk memperkuat bisnis proses dari organisasi. Nah, ini. Jadi memperkuat bisnis proses dari organisasi. Mungkin tanpa software mereka jalan baik. Tanpa sistem informasi mereka jalan baik. Tetapi manajemen memiliki visi ke depan bahwa wah ini harus dikembangkan sebuah sistem agar proses bisnis kita semakin kuat, ya, semakin jelas, semakin kuat, nilai-nilai value bisnisnya juga semakin bagus. Contohnya mereka menerapkan misalnya untuk HRD misalnya, ya, untuk absensi pegawai. Dalam konteks yang lebih besar mungkin contohnya ERP misalnya ya, Enterprise Resource Planning ya hampir semua unsur di dalam perusahaan itu dikomputeriskan yang menyangkut rantai pasok di dalam perusahaan itu ya dikomputeriskan misalnya. Mungkin sebelumnya nggak terlalu ada masalah, bisa jadi juga ya kalau mengoptimalkan peluang bisa jadi, tapi proyek itu tujuan utamanya adalah memperkuat proses bisnis organisasi. Maka bisa dikategorikan di kategori yang ketiga, yaitu untuk memperkuat proses bisnis organisasi. Nah, itu project selection ya. Oke, kemudian nah ini untuk menseleksi proyek juga perlu dilihat di samping 2 tadi, fokus pada kebutuhan, kemudian juga mengkategorikan proyek teknologi informasi. Yang ketiga adalah apakah proyek tersebut akan menguntungkan secara finansial. Nah ini penting sekali ya. Apakah proyek itu nanti secara finansial itu menguntungkan? Karena proyek TI itu kebanyakan lebih ke menggelontorkan dana ya daripada mendapatkan dana begitu. Lebih banyak yang menggelontorkan dana daripada mendapatkan dana. Banyak nilai-nilai yang
intangible misalnya. Nah, tetapi harus dihitung. Apakah proyek itu nanti akan menguntungkan secara finansial? Nah, salah satu contohnya adalah dengan menghitung menggunakan NPV, Net Present Value misalkan. Jadi di sini ada rumusnya nih NPV, kemudian kas yang masuk per tahun dihitung secara satu persatu, lalu kemudian dijumlahkan, totalnya akan mendapatkan nilai NPV. Bentuk credit cost ya Pak? Gimana Pak? Mungkin dalam bentuk credit cost ya Pak? Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa. Jadi untuk menghitung keuntungan finansial ini ada banyak cara ya. Salah satunya dengan NPV, ada cost and benefit analysis ya, ada macam-macam. Nah, ini salah satunya dengan NPV ini misalnya. Lalu kalau ketika dikurangi biaya investasi dan hasilnya positif, maka investasi tersebut bersifat bagus. Sebaliknya jika negatif maka investasi tidak layak gitu kan. Nah, ini salah satu cara ya Pak ya. Nanti detailnya banyak nih cara menghitung NPV. Nanti bisa dilihat di internet. Saya juga ada apa namanya PDF tentang NPV. Nanti kalau Bapak Ibu mau juga bisa saya share di e-learning-nya. Nah, itu salah satu cara saja untuk menghitung apakah proyek menguntungkan secara finansial. Nah, lalu yang keempat ini, yang terakhir, proyek harus dinilai, melakukan penilaian proyek. Metodenya juga banyak, salah satunya adalah weighted scoring ya, dengan model penilaian tertimbang. Salah satu contoh penilaian proyek ada di sini. Jadi caranya adalah mengidentifikasi kriteria-kriteria yang terkait dengan proyek tersebut, dengan keuntungan dari proyek tersebut, kemudian diskor, ya, dilakukan skor, diberikan bobot, kemudian dilakukan skor untuk setiap kriterianya. Nah, ini kan project selection ya, jadi biasanya ada beberapa proyek yang akan diseleksi mana yang paling layak begitu kan. Nah, dengan weighted scoring ini, maka nanti kita bisa tahu skor proyek terbobotnya berapa. Nah, misalkan proyek A ini 56, proyek B 78,5, proyek C 50, proyek D 41,5 misalnya. Ya, kemudian akan ketemu bahwa proyek B memiliki skor tertinggi. Nah, ini proyek B memiliki skor tertinggi. Ya, dari proyek-proyek lain. Artinya proyek B ini layak untuk diprioritaskan. Nah, ini karena kita bicara konteksnya project selection, berarti ini tadi kan area bisnisnya sudah ketemu, mungkin di situ mau dibuat project pengembangan sistemnya apa, mungkin ada alternatif A dibuat ini, B dibuat ini, C dibuat ini, D dibuat ini, lalu dibuat scoring. Contohnya seperti ini. Termasuk juga analisa NPV tadi juga bisa digunakan untuk proyek-proyek itu, masing-masing proyek itu. Ya, sehingga nanti ketemu secara finansial mana yang paling menguntungkan dari proyek-proyek yang akan dikembangkan. Nah, dengan seperti itu, maka nanti akan ketemu proyek mana yang akan difokuskan untuk pengembangan sistem tersebut. Gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu semuanya untuk project selection. Oke. Nah, karena ini kita nanti sudah masuk ke materi analisa studi kelayakan ya, analisa kelayakan atau studi kelayakan. Maka daripada nanti kepotong di tengah, mungkin kita break dulu gimana? Ya. Sudah? Boleh Pak. Kita lagi 2 azan. Itu ya, kita break dulu sekarang. Ini jam 15.20. Nanti setengah jam cukup? Cukup. Cukup ya. 20 berarti 30, 50 ya. Berarti nanti jam 4 kurang 10 menit. Siap. Kita akan siap. lagi. Ya, baik Pak. Cukup sih untuk ngopi-ngopi dan
Dan ini cukup ya. Cukup Pak, cukup. Cukup, Pak. Cukup. Baik, untuk isoma, istirahat, sholat, kemudian ngopi, ya. Isopi berarti, Ya. istirahat, sholat, ngopi. Nah, itu kita break 30 menit, nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nanti kita juga akan masuk ke diskusi-diskusi lainnya supaya lebih menarik ya. Oke, mungkin sementara seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Saya stop dulu sharingnya. Oke, kemudian kita akan break dulu 30 menit. Dan untuk istirahat dan sholat, kemudian kita akan mulai lagi jam 3 lebih, jam 3 lebih 50. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kita Siapa? Ya, Pak. Ucup, Pak Ucup. Oh, ngucup, ngopi. Ya, siap. Ngopi. Ngopi mulu, ngantuk. Ngantuk. Aduh. Aduh.